Anna Landers pernah bilang, berkelas adalah aura percaya diri tanpa kesombongan. Berkelas itu tidak ada hubungannya dengan uang. Di video kali ini mari kita bongkar rahasia untuk menjadi orang berkelas di mata orang lain. Dan berkelas itu bukan karena uang dan bukan karena soal jabatan, tapi ini soal attitude. Bahkan kalau kamu punya 7 attitude ini, level kamu itu bisa naik tanpa diminta. Orang akan diam-diam respect sama kamu tanpa kamu harus bilang, hargai gua dong. Yang pertama, sopan tanpa memandang siapa yang kamu hadapi. Kamu ngobrol sama OB, kamu ngobrol sama supir ojek, atau sama CEO sekalian. Kalau kamu sopan, orang bakal akan ngerasa nyaman sama kamu. Karena sopan itu nggak ada ruginya juga. Malah sopan itu adalah sebuah modal yang penting. Karena orang yang sopan jarang banget dinilai negatif. Itu yang harus digarisbawahi. Kayak kata Pramudia Nantatur, orang beradab hanya bisa dibedakan dari budi bahasanya. Jadi, kalau kamu mau kelihatan berkelas, mulailah dari cara kamu menyapa orang, cara kamu bilang terima kasih, sampai cara kamu menghargai pendapat orang lain, walaupun pendapat itu tidak sejalan dengan pendapat kamu. Yang kedua, nggak ngegas kalau lagi emosi. Banyak orang pinter, banyak orang keren, tapi yang bisa nahan emosi, langka banget, dikit banget. Kalau kamu bisa tetap tenang di tengah sebuah keributan, itu berarti nunjukin bahwa level kedewasaan kamu itu lebih di atas. Soalnya, orang yang gampang meledak biasanya bukan orang yang kelihatan kuat, tapi justru orang yang kelihatan memang dia nggak bisa ngontrol dirinya sendiri. Mahatma Gandhi pernah bilang, kekuatan itu tidak datang dari kemampuan fisik, tapi dari kemauan yang tidak tergoyahkan. Kamu nggak perlu balas setiap serangan. Kadang, diam itu jauh lebih mengena daripada debat yang panjang. Yang ketiga, nggak pamer, tapi tetap pede, tetap percaya diri. Berkelas itu bukan berarti semua pencapaian kita posting di media sosial, di Instagram kita. Justru orang yang low key, tapi tetap gerak dengan percaya diri, bikin orang itu jadi penasaran. Dia begitu misterius gitu. Ada misteri yang pengen orang lain itu pengen tahu dia lebih dalam. Kalau kata Bung Karno bilang, kebesaran seseorang itu bukan terletak pada kekayaan yang dia miliki, tapi tentang integritas yang dia punya. Percaya diri itu bukan tentang volume suara, tapi percaya diri itu tentang bagaimana cara kamu berdiri, bagaimana cara kamu menatap, dan bagaimana cara kamu memegang prinsip tanpa harus ribut-ribut. Yang keempat, tahu kapan harus dengerin dan tahu kapan harus bicara. Ada orang kalau ngobrol tuh kayak radio yang gak punya tombol off. Semuanya harus diceritain, semuanya harus mendengarkan dia. Padahal orang yang benar-benar berkelas itu tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Kadang jadi pendengar yang baik itu jauh membuat orang menjadi lebih respect dengan kita daripada menjadi orang yang terus-terusan bicara, apalagi sampai memegang kendali. Ki Hajar Dewantara pernah bilang, ing ngarso sung tulodo, ing madiu mangun karso, tuturi handayani. Simple ya, sering kita dengar. Tapi artinya itu di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Bahkan tuh, di belakang kita cukup mendengarkan aja, itu dampaknya itu bisa sangat gede banget. Yang kelima, tahu kapan harus menghargai diri sendiri. Kalau kamu sendiri nggak menghargai diri kamu, gimana orang lain akan melakukan hal yang sama, menghargai diri kamu? Menghargai diri sendiri berarti kamu nggak mau direndahin dan nggak mau ngerendahin martabat kamu cuman untuk diterima di sebuah lingkaran atau di sebuah pertemanan. Eleanor Roosevelt pernah bilang, no one can make you feel inferior without your consent. Maksudnya, punya harga diri. Kamu tidak akan gampang diatur demi sebuah pengakuan. Dan anehnya, ketika kamu sudah mempunyai value seperti ini, orang akan menganggap bahwa kamu itu mahal banget. Yang keenam, nggak ikut-ikutan drama kecil-kecilan. Ada orang yang hidupnya itu kayak sinetron. Tiap hari ada aja konflik baru, drama baru, gosip A, konflik B, grup WA yang panas.
dia itu pasti nimbrung gitu. Padahal kalau kamu ingin naik level, kamu harus tahu mana yang layak kamu kasih energi dan mana yang layak ya udah ditinggalin aja. Soekarno pernah bilang, perjuanganku itu lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu itu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Gini ya, kadang penjajah itu yang kamu lawan itu bukan orang lain, tapi kadang drama-drama yang gak penting yang ternyata kamu pelihara sendiri. Yang ketujuh, jujur dan punya prinsip. Ini yang paling langka. Jujur itu mahal. Tapi di zaman sekarang yang orang serba pencitraan, orang yang berkelas itu nggak takut bilang enggak kalau memang itu tidak sesuai dengan prinsip dia. B.J. Habibie pernah bilang, tanpa prinsip yang kuat, hidup ini hanya akan terombang-ambing. Prinsip itu kayak jangkar. Kamu bisa punya kapal mewah, layar megah, tapi kalau kamu nggak punya jangkar, kamu akan bakal hanyut. Berkelas itu bukan soal jam tangan mahal, mobil keren, atau follower yang jutaan. Berkelas itu soal bagaimana kamu bisa membawa diri kamu. Sopan ke semua orang, tenang waktu emosi, nggak pamer tapi percaya diri, tahu kapan harus ngomong dan kapan harus mendengarkan, menghargai diri sendiri, dan nggak ikut drama-drama kecil. Dan yang paling penting, jujur plus punya prinsip. Seperti kata pepatah, harga diri tidak bisa dibeli, tapi harga diri hanya bisa dibangun. Jadi, kamu udah punya 7 prinsip ini atau belum? Kalau belum, ya nggak usah buru-buru. Mulai saja dari 1. Nanti, sebelum kamu sadar, aura kamu itu sudah akan beda. Dan orang bakal respect sama kamu tanpa kamu minta. Kalau teman-teman ingin grow dengan bagaimana mengetahui kepribadian orang dan bagaimana mengetahui bahasa tubuh lawan, ini cocok banget untuk guru, marketing, leader, dan semuanya. Growvana itu punya 2 buku yang bisa mengangkat kamu ke level berikutnya. Klik link di bio ya untuk pembeliannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.